Hi everybody, welcome back again di Altcoins Update. Altcoin Update hari ini kita bakal bahas koin Optimis lagi. Jadi koin yang udah sempat kita bahas beberapa waktu lalu, kemudian karena saya ada keperluan ya, lebih tepatnya saya pergi ke luar untuk ketemu dengan Koryo juga. Akhirnya kita berhenti bahas koin OP dan kita start lagi dari FTM, Shiba Inu dan terakhir Litecoin. So I'm gonna start again with the OP, and then koin OP ini kalau misalnya teman-teman setuju tuh kita bahas lagi seperti sebelumnya, karena balik lagi koin Optimis ini memang masih memberikan sebuah peluang yang menarik untuk kita coba manfaatkan. Jadi kalau misalnya teman-teman masih agree, make sure kalian help this video untuk mencapai minimal mungkin 400 likes lah ya. 400 itu artinya kalian agree, and then per next altcoins update saya akan sertakan terus koin OP untuk kita update kembali setiap harinya. Alright, hopefully you guys enjoy. Okay, and then let's start with the OP ya. Jadi sebenarnya untuk progres koin OP sendiri nggak banyak berubah ya dari update terakhir. Saya cuman melihat bahwa kita bisa bilang koin OP ini agak tertahan ya prosesnya, agak tersendat prosesnya untuk dia bisa mencapai wave 5 ini karena penurunan atau rejection yang kembali terjadi pada Bitcoin. Dan menurut saya menariknya ya, walaupun kita kelihat posisi Bitcoin tuh secara time frame daily mungkin sebenarnya udah mulai kesulitan juga untuk naiknya. Jadi antara Bitcoin itu sudah mulai masuk ke fase major correction atau belum. Tapi kalau misalkan ternyata Bitcoin sudah masuk ke fase major correction dan sementara koin OP ini masih bertahan di atas, ini berarti kita bisa katakan bahwa koin OP saat ini tuh meng-outperform Bitcoin. Mungkin untuk memastikan ya, kita bisa cek koin OP terhadap Bitcoin, dan kalau kalian lihat di sini OP terhadap Bitcoin ini secara chart mirip sama koin OP-nya sendiri, yang artinya sebenarnya koin OP ini kalau misalnya dia memang berhasil break ya, ini kalau kita lihat dia mampu berhasil break dari sini, maka ekspektasinya adalah koin OP itu bisa meng-outperform Bitcoin. Nah, nggak peduli ketika posisinya Bitcoin ter-reject atau gimana, koin OP mungkin tetap bisa rally sendiri. Dan memang secara trend, sampai dengan saat ini pun saya katakan koin OP ini masih cukup ideal dalam mempertahankan bullishnya. Ya, taunya dari mana? Kalian bisa lihat bagaimana exponential moving average 21 di sini dengan exponential moving average 8 itu memberikan peran ya, atau berperan penting sebagai support yang dinamis untuk pergerakan daripada koin OP saat ini. Dan saya pikir koin OP ini masih bertahan di atas level itu. Plus nggak cuman itu, kalian juga bisa lihat selama EMA 8 di sini belum ada bear cross terhadap si EMA 21-nya. Berarti koin OP somehow itu masih punya probabilitas untuk kembali menguat lagi. Dan kalau misalnya dia menguat lagi seperti yang kita sempat bahas sebelumnya ya, dia akan create new all time high. Dan ini artinya adalah sky is the limit ya. Istilahnya kita nggak tahu di atas dia naiknya bisa sampai berapa. Yang pasti bisa naik impulsif dan cukup signifikan. Itu aja yang saya tahu. Kalau misalnya teman-teman mau ukur, bisa juga menggunakan Fibonacci retracement selama dia proses pullbacknya, dan potensi target itu ada di kisaran 4,2 dolar. Kalau misalnya kita berbicara semuanya mulus, nggak ada halangan. Tapi kalau misalkan ternyata Bitcoin di sini menjadi penghambat karena Bitcoin masuk ke major correction, maka koin OP sendiri mungkin antara kita bisa ketahan, antara mungkin kita bisa hanya tersideways aja di range ini, atau ya somehow koin OP dengan magicnya bisa break dari istilahnya dia punya resistance. Karena balik lagi, koin OP kelihatan ya terhadap Bitcoin itu sedang meng-outperform Bitcoin. Oke, hopefully clear teman-teman. Untuk time frame daily, saat ini menjadi patokan saya tetap adalah si exponential moving average 21-nya itu masih menjadi support dinamis, dan akhirnya kita saat ini sudah semakin tersqueeze ya. Jadi in the end ini OP akan dipaksa untuk make a move atau make decision, dan kalau misalkan berdasarkan EMA yang perlahan-lahan terus menguat, hopefully dia bisa breaknya ke atas ya, hopefully teman-teman. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada guarantee hal tersebut bisa terjadi karena situasi kita di Bitcoin itu cenderung tertekan dan selling pressure kembali masuk. So hopefully ya somehow kalau Bitcoin bisa bertahan, berarti koin OP juga bisa bertahan dan bahkan naik lebih impulsif lagi. Alright, so itu untuk time frame daily. Kita akan sedikit breakdown yang ada di time frame hourly dan probabilitasnya. Sebenarnya kalau saya lihat di sini, ini yang cukup membuat saya khawatir ya. Kita bisa lihat bahwa proses penguatan pada koin OP ini bisa menjadi sebuah ascending channel. Dan kalau ascending channel, itu artinya proses koreksi ataupun rejection yang terjadi cenderung
lumayan agresif. Jadi dia naiknya agresif, tapi dia turunnya juga agresif untuk retest lagi terhadap level yang ada di bawahnya. Nah, ini adalah satu kondisi yang sebetulnya kurang begitu bagus karena dari segi tren menunjukkan bahwa buyers itu artinya melemah. Ya, dari yang kenceng naik sideways saja, kemudian dia naik, tiba-tiba pullbacknya jadi agresif. Nah, pullback agresif disebabkan oleh apa sih? Bisa juga disebabkan oleh para bigger players yang sedang melakukan aksi taking profit. Jadi every time mereka ngelihat harga yang bagus, mereka akan melakukan action untuk taking profit. Nah, sementara untuk koin OP sendiri, as long dia nggak break dari area ini atau level 2,117 ya, maka sebenarnya koin OP masih bisa dikonsider sebagai kondisi yang cukup bullish ya, atau masih berada di dalam tren yang cukup bullish. Meanwhile, di atasnya kita mendapati adanya area resistance yang terbentuk pada highest level sebelumnya, dan terakhir kita mendapatkan rejection kembali dari level tersebut. Jadi saya bisa bilang level itu adalah level yang cukup krusial ya untuk si koin OP saat ini. Nah, kalau kita lihat di time frame hourly, sebenarnya waktu teman-teman di advance ya, itu sempat saya update dan saya ngelihat ada possibility kita bisa bergerak dalam ABC. Karena asumsinya adalah kalau misalnya di sini adalah wave 1, berarti kita berpotensi masuk ke dalam wave 2. Ya, ABC korektif, mungkin kita bisa diajak untuk retest terhadap trendline di bagian bawahnya. Dan syarat untuk itu bisa terjadi adalah dia harus break terhadap demand zone ini yang terbentuk pada time frame 15 menit. Jadi kamu lihat dia naik sideways and then dia break ya. Kita lihat dia pullback and then dia naik lagi kenceng, but then rejection terjadi dengan kondisi fake out. Nah, area demand di mana buyers masuk dalam jumlah yang lumayan signifikan itu ada pada kisaran range ini, yang itu di kisaran $2,87 more or less ya, teman-teman sekalian. Nah, jadi kalau misalnya kita bisa simpulkan bahwa progres saat ini untuk si koin OP sendiri berdasarkan time frame hourly-nya, itu kalau misalkan kita lihat dia seperti ABC korektif ya, which is kalau kalian lihat di sini A-nya harusnya udah finish di sini ya, ini adalah A-nya, kemudian proses di sini itu adalah B wave-nya. Ya, jadi possible ABC corrective pattern untuk mencari potensi wave 2 sebelum akhirnya dia rally lagi. Dan untuk itu kalau misalnya kita lihat ya, ini berarti sekarang ini sebetulnya kalau buat saya koin OP itu belum enak buat diapa-apain. Ya, kalau misalnya teman-teman mempertimbangkan untuk melakukan short, mungkin karena kalian ngelihat, oh ini kayaknya bisa dikonsider sebagai head and shoulders nih. Ya, bisa juga teman-teman. Karena kita udah break dari neckline, kemudian dari situasi di exponential moving average sendiri yang tadinya sudah bull cross, itu kembali menjadi bear cross, ya berarti secara tren jangka pendek mungkin koin OP akan ikut tertekan sama dengan si Bitcoin. Nah, yang paling penting diingat aja teman-teman, kalau misalnya memang ini adalah ABC corrective waves, berarti kita bisa ukur juga dong possibility dia untuk turun sejauh mana. Ya mungkin kalau kita lihat bisa aja di kisaran range ya lebih kurang Fibo extension 200% dan itu di kisaran $2,735. Kebetulan juga di level yang sama, selain kita memiliki area support yang sangat strong dan cukup kuat, kita juga punya trend line. Jadi ada possibility harga mungkin bisa dibawa turun sampai ke level itu, baru kemudian dia memantul kembali ya. Dan kalau skenario yang seperti ini mungkin jatuhnya seperti running flat, walaupun untuk case running flat harusnya B wave-nya itu lebih di atas, jadi kayak dia fake out baru kemudian dia bisa running flat. Nah, kalau saat ini saya nggak ngeliat itu terjadi, kita masih berada di area demand. Of course kita juga belum bisa berasumsi untuk buyback seperti istilahnya kita melakukan spekulasi. Jadi yang saya akan lakukan pribadi sih untuk koin OP adalah saya tidak akan melakukan short, tapi saya akan menunggu sampai kita mendapati posisi area yang cukup rendah, dan barangkali di level itu kita bisa mendapatkan reaksi dari para pembeli atau para bigger player. Kalau mereka udah nunjukin bahwa mereka sedang buyback atau mereka sedang load in lagi, kita bisa ngikut pada saat nanti proses pullbacknya, dan itu menjadi satu buah konfirmasi bagi saya, sehingga transaksi saya istilahnya yang saya lakukan itu memiliki probabilitas yang lebih besar ya untuk saya benar gitu. Alright, so itu dia teman-teman kira-kira yang bisa saya update untuk koin OP. Jangan lupa untuk supportnya. Kalau misalnya kalian support di koin OP ini bisa mencapai 400 likes, we will give you update again routine every day. Alright, so I think that's it from me. Thank you very much for watching, and I'll see you guys again in tomorrow's update. Cheers guys, bye bye.